Kalau kalian mau bikin project desain, entah itu aplikasi mobile, web app, dan website, kalian pasti butuh button. Dan elemen button ini sangat penting karena elemen button ini sebagai titik utama aksi pengguna ya, seperti membeli, mendownload, mengirim, dan aksi penting lainnya gitu. Nah, seringkali ketika kita ngedesain, pasti kalian bingung kapan sih pakai primary, secondary, atau ghost button. Nah, terus berapa sih ukuran button yang baik untuk dipakai di aplikasi mobile, di website, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan bikin button variance di Figma dengan cara yang paling gampang dan lengkap. Buat kalian yang belum tahu apa itu variance di Figma, singkatnya variance itu kumpulan komponen yang punya tipe berbeda ya, tapi masih dalam satu family. Misalnya button itu ada beberapa variasi state seperti default, hover, fresh, disable, beberapa variasi ukuran button, dan variasi hierarki seperti primary, secondary, dan ghost button. Itu semua kumpulan komponen yang dijadiin satu. Nah, sebelum kita akan bikin button variasi di Figma, saya akan tunjukkan apa saja sih jenis-jenis button yang umum dipakai ya. Button itu dibagi ke dalam 4 jenis buttons berdasarkan hierarki, ukuran, state, dan bentuk atau style. Nah, pertama jenis button berdasarkan hierarki itu ada 4 jenis, yaitu primary button, secondary button, tertiary atau ghost button, dan descriptive button. Kemudian kedua, ada jenis button berdasarkan ukuran. Ukuran button itu umumnya ada large button, ada medium button, dan small button. Kemudian yang ketiga, ada jenis button berdasarkan state, yaitu default, button hover. Button hover itu yang ketika dideketin mouse berubah, ya ada interaksi gitu. Button present atau active button ketika kita sudah mengklik atau aktif ketika di tap. Kemudian disable button, button yang tidak aktif atau tidak bisa diklik. Dan button loading set atau spinner, yang menandakan bahwa button itu lagi memproses gitu ya. Kemudian keempat, ada jenis button berdasarkan bentuk atau style, yaitu icon button, ada juga icon plus text button, ada rounded full atau fill button yang hanya teks, dan ada bentuk-bentuk yang lainnya gitu ya. Nah, bentuk style ini sebetulnya bisa dibuat custom ya, itu terserah teman-teman, kreativitas teman-teman mau dibikin seperti apa buttonnya. Sebetulnya masih banyak lagi jenis-jenis button yang lainnya, seperti ada radio button, button group, button tab, toggle button, split button, dan lainnya yang bisa teman-teman explore. Nanti akan saya kasih resource-nya ya, research artikel atau blog yang bisa teman-teman pelajari. Link saya taruh di deskripsi ya, silahkan teman-teman pelajari. Oke teman-teman, kita akan bikin tutorial variance-nya di Figma. Ini beberapa button yang sudah saya bikin ya di desain saya sendiri, desain sistem saya sendiri. Jadi kita akan bikin dari awal. Pertama, kita tuliskan dulu jenis-jenis button apa saja yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada button itu kalau berdasarkan hierarki itu ada button primary, ada primary button, ada secondary button, tertiary atau ghost button, sama descriptive button. Kalau berdasarkan state itu ada default, kemudian hover, kemudian disable, ada preset atau aktif ya, loading spinner ya, spinner. Nah, kemudian kalau berdasarkan ukuran ada large, ada medium, dan small. Biasanya kalau yang lebih kompleks itu ada yang namanya extra large, ada extra large, medium, small, extra small. Secara di umumnya sih ada large, medium, sama small. Yang terakhir itu adalah bentuk ya. Kalau bentuk sebetulnya bisa teman-teman menyesuaikan ya, mau bentuk seperti apa. Setelah itu kita akan mempelajari dulu anatomi ya, anatomi buttonnya sebelum kita bikin buttonnya. Jadi di anatomi button ini kita bikin button secara struktur umum. Jadi di dalam button itu ada text side dan weight, ada teksnya atau labelnya, kemudian ada padding top and bottom, ada corner radius, ada color gradient, fill buttonnya, ada shadow, padding left and right, dan outer margin. Ini sebenarnya secara anatomi buttonnya. Oke, pertama yang harus kita lakukan, kita put di sini labelnya. Misalnya kita bikin primary sama seperti ini ya. Terus saya pakai fontsnya itu Space Grotesque. Kita akan bikin di ukuran medium dulu ya. Nah, kalau ukuran medium ini fontnya Space Grotesque, ini bold, ini 14. Ini udah seperti ini ya. Kemudian klik, kita akan pakai auto layout ya. Bisa klik kanan kemudian auto layout atau shift A. Kemudian kita akan mengatur padding top dan bottom, padding left and right. Itu 8 pixel. 8. Kemudian yang ini 16. Kemudian ini ikutin 8 juga. Dan radiusnya itu 8 ya. Kita akan tambahkan fill
fillnya yang hitam aja. Oke, teksnya berubah jadi putih. Nah, ini biasanya roundednya agak low rounded gitu. Kita akan ubah menjadi 4 aja. Kemudian setelah itu kita bikin yang secondary button yang seperti ini. Kita ubah secondary. Fillnya kita ubah jadi warna putih. Oke, ininya kita ubah jadi warna hitam. Dan kita tambahkan stroke. Kemudian kita duplicate lagi. Kita hilangkan stroke-nya, kita hilangkan fill-nya. Ini untuk membuat tertiary ya. Ubah tertiary. Kemudian duplicate lagi, kita ubah warnanya jadi red. Nah, jadi seperti ini, kita hapus dulu ini kalau udah finish. Nah, jadi kita sudah membuat button hierarki ya. Ada primary, secondary, tertiary, dan descriptive. Nah, setelah itu kita akan bikinkan komponennya. Select all. Kemudian klik ke sini, create multiple component. Kemudian combine as variant. Oke. Nah, kita kasih nama buttons. Terus propertinya ini hierarki. Terus kita ubah namanya. Kalau ini primary, ini secondary, tertiary, dan descriptive. Nah, gimana caranya menambahkan jenis button state ini ya? Ada default, hover, disable, preset, loading, spinner. Oke. Pertama, kita akan bikin dulu presetnya. Klik ini, button komponen ini, terus klik icon tambah ini, add variant ya. Oke, ke sana kita geser dulu. Klik dulu buttonnya, kita pindahkan ke sini. Nah, biasanya ketika di hover, itu warna backgroundnya yang diubah ya. Biasanya misalnya warna backgroundnya atau opacity. Coba kita pakai opacity ya. Opacity backgroundnya itu menjadi 60. Nah, jadi ketika dia hover, seperti ini. Ini terlalu 80 aja kita bikin. Oke, 80. Oke, selanjutnya kita bikin yang preset. Oke, jangan lupa sebelum bikin komponen yang lainnya. Nah, ini kan jadi hierarki 5 ya. Nah, kita tambahkan properties yang lainnya. Properties, varian. Kemudian kita kasih nama state. Value-nya default. Terus create property. Setelah jadi, ini akan kasih nama. Hierarkinya tadi ini hierarki primary ya. Kita ubah jadi hierarki primary. Kemudian state-nya default. Nah, ini the properties and values of this variant are conflicting karena ada komponen yang variatnya sama. Nih, kayak ini sama ini sama. Ini nggak boleh nih, kita harus bedain. Karena ini primary button yang default, yang ini hover. Harusnya yang hover. Primary tapi yang hover. Nah, kita tambahkan aja hover. Nah, hilang tuh konfliknya. Karena harus beda ya, harus beda, setiap komponen itu harus beda secara variance-nya. Kemudian kita tambahkan preset. Kalau yang preset itu biasanya karena ini warnanya hitam ya, kita tambahkan shadow ya. Ini 16, ini 16. Oke, nah ini preset. Kemudian kita jadiin 100% opacity-nya. Yang ini juga yang teksnya 100%. Nah, ini kita ganti, kita tambahkan jadi preset. Nah, kemudian disable, kita tambahkan lagi. Ini tambahkan dulu. Jadi disabled. Nah, kalau disabled itu background-nya biasanya coba 10. Nah, seperti ini nih. Kita ganti warnanya aja. Jadi agak lebih. Ya, misalnya seperti ini. Kita hilangkan drop shadow-nya. Oke, nah ini disable. Terus spinner. Nah, spinner itu kan ada button yang ada ikonnya itu berputar ya. Seperti yang contohnya, yang ini spinner nih. Nah, untuk bikin interaksinya untuk jalan gitu, nanti sebenarnya bikin spinner dulu. Nah, untuk bikin spinner, saya coba kasih referensi yang di sini ya. Kita ambil yang ini aja ya. Copy, kita masukkan ke sini, paste, tinggal ambil button yang varian 1, copy, masukkan ke sini, paste. Oke, nah ini kita perkecil, klik tombol K untuk scale ya.
Ini pakai 16, kita hilangkan saja. Teksnya hilangkan. Ini kita tambahkan state-nya jadi spinner. Nah, spinner itu background-nya kita sesuaikan dengan hitam, yang ini tadi warnanya putih. Oke, step sudah jadi nih state-nya ya. Nah, state untuk yang primary. Kemudian yang kita bikin yang secondary, kita tambahkan. Kalau yang secondary itu kita pakai ya ininya jadi hitam ya. Background-nya kita hilangkan aja stroke-nya. Kemudian ini jadi warna putih labelnya. Oke, ini satu. Jadi ketika di hover muncul seperti ini. Nah, kita ganti jadi hover. Tambahkan lagi yang primary juga sama ya, kita copy aja pakai drop shadow, kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian disable juga sama. Kalau disable itu dia pakai putih. Yang ini stroke-nya kita hilangkan dulu shadow-nya. Oke, kita copy aja. Stroke-nya ini jadi 10. Ganti background-nya agak. Nah, seperti ini biasanya yang disable ya. Oke, ini disable. Oh, ini ganti dulu jadi preset dan kemudian spinner. Tambahkan lagi, kita copy lagi spinnernya, elemen spinnernya. Ini kita hapus. Ini kita ganti jadi warna hitam dan opacity stroke-nya jadi 100%. Yang ini jadi putih. Nah, seperti ini. Oke, ini jadi spinner. Kemudian kita akan bikin lagi yang lainnya. Ini sama ya, tinggal dibikin aja kayak tadi. Jadi ada underline-nya gitu. Ini. Nah, terus kita ini ubah dulu hover. Tambahkan lagi. Sama ya, kayak gini yang preset tuh. Kita berubah. Tambahkan lagi. Oh, tetap pakai underline. Terus warnanya jadi 40. Itu biasanya disable itu pakai ini ya, pakai background ya. Coba pakai background yang ini. Yang spinner juga sama, tinggal ditambahkan. Terus di copy elemen spinnernya, masukin ke sini, ini hapus. Jangan pakai background, kita hapus backgroundnya. Spinnernya jadi warna hitam. Oke, sip, seperti ini. Dan kemudian deskriptifnya, ini sama sih sebenarnya deskriptif. Tinggal ininya belum diubah ya, sorry. Ini jadi spinner, ini jadi disable, ini jadi preset, hover. Oke, lanjut kita bikin yang hover seperti ini. Dan kita tambahkan juga yang lain, yang preset. Ini sama, ini kita tambahkan yang underline ya, preset. Terus yang disabled biasanya kita turunin jadi 40%. Nah, seperti ini sih. Kalau disabled itu spinner, copy spinnernya sini, kita hapus. Biasanya spinnernya itu menyesuaikan warnanya dengan yang ini. Sip. Nah, ini kita ubah jadi hierarki deskriptif yang spinner, hierarki deskriptif yang disable, ini yang preset, yang ini yang hover, yang ini yang deskriptif default. Oke, itu dia. Ya, sudah membuat button hierarkinya, kemudian button state-nya, variasi yang state. Dan kemudian kita akan bikin yang ukurannya, teman-teman. Di state itu, setiap state itu nanti ada ukuran masing-masing tuh. Berarti kita bikin lumayan banyak nih. Oke, misalnya default dan primary ukuran yang large ya. Kita bikin tuh yang large. Kemudian ukuran yang small, ukuran yang medium. Ini kita pakai medium. Oke, kita bikin seperti ini aja ya, biar lebih mudah. Kita reposisi aja sebenarnya. Yang di atas itu state, kita pindahkan dulu ke sini. Nah, yang di atas itu state. Sip ya, udah rapi ya. Oke, kita bikin yang ukurannya. Geser ke sini. Lalu kita akan bikin yang large ya. Nah, kalau yang large itu biasanya text size-nya 16 ya. Padding-nya itu kita 16, ini 20. Ini kayaknya 24 aja deh. Ini 12 aja. Nah,
12, 24 primary, terus label teksnya ini 16. Oke, yang large. Dan kemudian yang small 8 dan 12. Atau ini kita jadikan yang smallnya ini jadi 12 ya. 12, kemudian yang ini 8, ini 12. Teman-teman bisa jadikan standar untuk teman-teman sendiri, tidak harus sama, ada standarisasi ini enggak sih sebenarnya. Itu terserah kreatif teman-teman aja sih. Yang penting button itu ukurannya kalau di mobile itu nggak kebesaran dan kekecilan, yang penting bisa di touch, ya bisa ditekan dengan baik, yang enak gitu kan. Di website juga sama, tidak kebesaran dan kekecilan, yang penting pas gitu kan. Ini nanti aja jadi 16 ya, agak kurang sebenarnya. Kalau ini, kalau tadi mau 16, 12. Nah, seperti ini. Sip. Nah, setelah ukuran jadi, kita bikin varian yang lain di sini. Klik dulu ininya, kemudian tambah properties, tambah varian. Nama variannya adalah size atau ukuran. Ini biarin value ini default ya. Atau kita bikin yang medium defaultnya. Create property. Nah, ini udah otomatis medium ya defaultnya. Kemudian kita ubah yang ini menjadi tambahkan juga menjadi large. Nah, yang ini size-nya menjadi small. Ini sudah jadi. Nah, teman-teman tinggal nanti bikin tuh statnya. Primary juga sama tuh dengan ukuran yang seperti ini. Biar lebih cepat videonya kita cepetin ya. Supaya teman-teman nggak nunggu lama. Yang penting intinya atau konsepnya teman-teman bisa mengerti ya. Terakhir, kita akan tambahkan item, misal primary plus icon, misal ada CTA-nya call to action button yang ada icon card-nya gitu ya, tombol icon, atau ada icon panah di kanan, icon card di kiri. Nah, kita akan menambahkan itu, dan kita akan buat dinamis. Material kita yang rounded, pilihnya kita cari yang card. Nah, misalnya seperti ini, sama cari juga yang arrow, seperti ini. Oke, kita close. Nah, button ini kita jadikan komponen. Klik multiple komponen. Copy, masukkan ke sini. Lalu kita ubah warnanya. Terus ubah kita plus. Kemudian kita tambahkan juga yang ini. Nah, lalu kita implementasikan tuh ke button-button yang lainnya. Kita bikin sampel yang ini aja. Nanti selesaikan yang lainnya ya untuk teman-teman. Kita bikin dinamis ya komponen ini. Misalnya primary ini kita akan jadikan bisa diisi apapun ya, dengan cara klik labelnya, kemudian klik icon ini nih, variable, kemudian tambah variable, dan kita kasih nama label button. Value-nya primary aja nggak apa-apa. Oke. Kita apply ke semua label ya. Tinggal klik, masukkan klik ini, lalu pilih label button ini. Dan kemudian kita tambahkan icon ini, bisa kita show atau tidak gitu dengan cara klik available variable ini, tambahkan available variable. Nah, ini kita ganti name-nya show icon right, value-nya no aja. Nah, ini cukup satu ya, propertiesnya yang button yang kanan berarti untuk yang kanan, kalau yang kiri berarti kita bikin lagi yang kiri gitu ya. Nah, show icon yang kiri dan left. Nah, ini value-nya false aja, jadi ketika ada pilihannya untuk mengaktifkan ya, defaultnya memang tidak ada iconnya, tapi ketika kita butuh misalnya ada icon ya tambahkan, kita tinggal di checklist gitu tentang. Nah, si iconnya nanti kita bisa ubah dengan cara ini nih, create instance swap property. Oke, icon right, nah, kita tambahkan property, kemudian yang icon tambahkan property, kita kasih nama icon left. Oke. Nah, lalu kita apply ke semua iconnya. Oke, nah udah selesai semua. Nanti diimplementasikan ke hierarki yang lainnya ya. Nah, kemudian tambahan satu lagi, ini terkait dengan interaksinya ya. Nah, ketika kita ngomongin hover, primary ini, button ini, default ini akan menjadi hover. Gimana caranya? Klik prototype, kemudian kita geser ke sini. Ininya triggernya menjadi while hovering. Instant atau pakai dissolve ya. Isiin aja. While hovering. Nah, ketika habis while hovering, ini ketika preset ini klik
nanti while pressing. Ya, while pressing nanti berubah seperti ini. Kalau disable spinner nggak ada. Ya, sama juga yang ini. Ini while hovering. Ini while pressing. Jika sama, while hovering. Ininya while pressing. Oke. Nah, kita copy. Kita coba implementasi di sini ya. Hasil dari pembuatan variansi kita nanti bisa teman-teman di sini nih ubah dengan mudah ya untuk mengubah segala macam hierarkinya. Kemudian defaultnya, hovernya, setnya, large-nya, medium atau small. Nah ini dengan ada icon atau tidak ada icon, icon kanan atau tidak ada icon kanan, nah itu bisa diubah gitu ya. Kemudian ketika teman-teman preview, kita masukkan dulu premix ini. Ketika di preview, oke, coba play. Nah, maka ada seperti ini nih. Ketika dia atau yang lebih menonjol lagi, mungkin yang ini kita coba pakai yang ini ya. Klik prototype, lalu kita masukkan ke sini panahnya, klik while hovering. Yang ini, harusnya dari sini itu bukan while hovering. Preset, tapi dari hovering ke sini. Oke, dari sini while pressing. Ini pressingnya kita hapus. Jadi dari hovering ini ke sini. Jadi kita ambil while pressing. Kita coba lagi play. Hovering udah. Nah, ketika di preset muncul komponen yang preset. Begitu. Jadi sebetulnya ketika kita membuat button itu secara dasarnya itu seperti ini. Ada variasi, ada hierarki, ada state, style atau bentuk ya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan, teman-teman bisa ulik lagi. Mungkin nanti akan ada bentuk-bentuk yang lain, style-style, jenis-jenis yang lain yang teman-teman nanti akan saya cantumkan referensinya di deskripsi ya. Oke teman-teman, barangkali itu. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe ya, like, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di bawah. Insya Allah kalau saya ada waktu saya jawab pertanyaannya. Gitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.